Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah guys, jadi gimana kalian udah lihat tadi trailernya dari Fishing Town ya guys ya. Ini masih di dunia perpancingan ataupun dunia namanya aquatic ataupun dunia pancing-pancingan, pancing mania. Iya. Jadi kali ini Mimin mau bahas namanya Fishing Town ya guys ya. Jadi ini merupakan NFT game juga tapi dibalut dengan namanya game pixel seperti kayak Stardew Valley guys ya. Sangat keren, Mimin udah lihat. Ini dia gambar-gambar pixelnya sih sangat keren-keren banget. Nanti ada juga beberapa dari gameplaynya dan sangat bagus. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, dia ada namanya tombol play dan juga ada buy dan FHTN dan buy Jill. Nah, jadi FHTN dan Jill ini merupakan token di dalam game dalam ini guys ya. Nah, oke, langsung aja Mimin akan jelaskan seperti biasa, tapi kita akan langsung ke namanya, ke intinya, dan mengskip namanya kata-kata general ya, ataupun kata-kata yang ya udah bosan lah kita dengar cerita-ceritanya gitu. Oke, langsung aja. Nah, kalian bisa langsung nih follow Facebooknya, Twitternya, Instagram, semuanya di sini guys ya. Nah, langsung aja kita akan ada nih trailernya tadi. Nah, jadi ada ini Fishing Town Citizen ini, Mimin akan translate guys ya. Jadi pastikan kalian baca dulu gak white papernya dan pitch decknya guys. Oke, langsung aja kita baca ataupun kita translate. Nah, jadi di game ini kita tinggal di sebuah kota namanya Fishing Town ataupun kota memancing. Di kota ini ada seorang dewi namanya Nanami yang membuat air di kota ini selalu bersih dan alami. Dewi Nanami ini menyucikan air dan juga ikan-ikan kota itu sebagai makanan para warga kota ini. Ada juga sebuah keajaiban di juga kota ini, yaitu sumber air yang memiliki satu tipe ikan yang sangat spesial. Dewa ikan yang memiliki jiwanya sendiri, yang dimana kalau jiwanya bercampur bersama, maka dewa ikan itu akan memberikan banyak kesuksesan untuk namanya kota itu. Kota suci ini siap untuk dibuka menjadi pintunya untuk mengundang semua dan untuk petualangan yang menarik. Nah, temukan jenis ikanmu sendiri dan jadilah sukses dengan game ini. Nah, jadi kita ke bawah lagi, ada namanya ini, gimana sih caranya untuk how to earn dan gimana sih cara untuk how to play. Nah, jadi masih belum bisa diklik, nanti ada caranya. Nah, jadi ada fiturnya nih guys. Jadi ada namanya, yang pertama ada play, fun, dan earn. Nah, jadi di sini bedanya guys, bukan play dan earn ya. Jadi di sini ada namanya play, fun, dan earn. Itu slogan mereka. Jadi kalian bisa bermain, kalian bisa senang, dan kalian bisa meng-earn guys. Nah, jadi di play, fun, dan earn ini, jadi play itu merupakan game kota memancing dengan desain pixel art dan suara yang relaksasi. Dia kayak ini guys ya. Dia kayak game-game Stardew Valley lah. Itu sangat senang game itu dan sangat relaxing ya untuk bermain. Ada juga fun, itu nikmati game memancing dengan event dan lainnya. Dan earn, dapatkan hadiah dari memancing dan dapatkan ikan sebagai NFT-nya. Nah, habis juga ada juga nama yang ini, yang repair rod. Nah, jadi ada repair rod ini, kalian bisa merepair rod, food, dan merefine ataupun merger ya. Nah, jadi kalian bisa merepair rod ataupun merepair namanya pancing kalian dan membuat inya lebih bagus. Dan food, kalian bisa menaikkan namanya install player stamina. Dan juga refine, itu merefine namanya atau mengupgrade beberapa change dari menemukan ikan yang rare. Ada juga merger guys ya, jadi merger dua namanya pancingan untuk jadinya menambahkan kapasitas dari pancing tersebut ya. Nah, jadi ada level juga, kalian bisa mendapatkan experience untuk mendevelop satu karakter dan feature yang ada di dalamnya ataupun yang tersembunyi guys ya. Nah, jadi ada NPC, ada juga kalian dapat berinteraksi dan jalin hubungan dengan NPC untuk membuka fitur tambahan. Satu ada map. Jadi ada map itu ada banyak daerah yang bisa dibuka dan dieksplor. Ada juga fish, ada juga banyak tipe dan ikan yang hadir pada season tertentu. Yang ketujuh ada event. Ada kalian bisa rencana dan susun festival yang ada di kota dan bermacam event.
Ada juga namanya marketplace, ada market di mana player akan bisa nge-trade namanya NFT. Dan terakhir ada feature update ataupun update ke depannya. Nah, jadi akan ada penambahan akuarium dan rumah-rumah yang bisa menghias rumah kita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bertualang bersama kami dan temukan dunia yang tidak pernah kamu temui sebelumnya. Nah, jadi di sini setelah ini ada juga statistiknya, ada harganya, masih belum ada ya. Ada volume dan juga ada in-game price. Nah, jadi ada contoh-contoh ini untuk NFT itemnya guys ya, kalian bisa lihat juga nih. Nah, jadi keren-keren semua, ada rorotnya, ada juga hasil tangkapannya. Nah, jadi ada tokenomiknya. Jadi tokenomiknya itu ada reserve 21%, staking 10%, play to earn reward 20%, DEX liquidity 3%, partner dan investor 5%, marketing dan community 10%, tim dan developer 15%, public sale 59%, IDO 6% dan private sale 1%. Nah, juga ada roadmapnya ini, ada phase 1, ada teknologi researching, blockchain dan NFT bridge, ada juga beginning phasing dan tone gap dari atau tone game development. Ada juga business plan untuk NFT game, dan phase 2 akan ada private pre-sale, IDO public dan pre-sale BSC. Habis itu juga ada game release, ada juga marketplace dan juga ada community event dan competition. Yang ke phase 3 ada juga game release new feature dari Fishing Town game, new map, new fish dan equipment features. Ada juga game center releases kayak Lotto, ada fish racing, dice dan wheel fortune. Ada juga staking namanya FHTN dan game release di namanya mobile, Android dan iOS. Ada juga voting system, mint dan mining equipment dan NFT. Di phase 4 akan ada namanya VPP, House dan House Upgrade System, New NPC dan Relationship dan namanya membuat dari namanya NPC. Ada juga listing di FHTN di CX. Nah, juga ada cross-chain dari NFT, Aquarium Breeding Fish, Feeding Fish, dan Fish Tank Decoration. Dan juga akan namanya ada Metaverse. Metaverse ini mereka lebih ke multiplayer guys ya. Nah, juga ada Mint dan Burn, ada phase 2 ada Mint Fishing Rod NFT, ada Mint Fish NFT, phase 3 ada Mint Equipment NFT. Min mining equipment NFT, ada phase 5 ada min aquarium NFT, min aquarium decoration dan NFT. Nah, jadi ada burnnya juga guys, ada eventnya, ada spending coin untuk membeli di participant market, ada juga aktivitas dari refining ataupun menangkap namanya fish competition guys ya. Ada juga phase 2 ada repairing, refining, blacksmith, ada food, ada upgrading karakter level, phase 3 juga ada game center dan Lotto ini. Dan ini semua yang seperti tadi ya, ada habitat decorating, bridging relationship dengan fishes dan NPC, ada juga phase 5 habitat decorating system dan aquarium decorating system. Ada juga fish feeding system dan fish breeding system. Nah, jadi ada partnernya masih belum ada, baru ada satu ya guys ya nih, BNP. Sisanya masih belum ada guys ya. Nah, jadi ada timnya guys. Jadi untuk sementara timnya belum docs, tapi ada ini CEO, CMO ada Jack Whale, CPO Tom Tuna, CTO Bob Fish, Game Dev ada Paul Shepard dan tim. Ada juga artisnya Jimmy Sak dan tim, ada marketing Tata Salmon. Ada juga marketing Uday Engawa dan juga marketing Kwai Luka ya guys ya. Nah, jadi ada gambar ini gambarnya. Jadi cukup menarik guys ya. Nah, jadi ada subscribe-nya kalau kalian mau subscribe dari namanya emailnya. Nah, kita akan langsung ke namanya ke pitch deck guys ya. Nah, kenapa mimin ke pitch deck? Karena kalau white paper terlalu panjang dan pitch deck ini biasanya untuk investor dan untuk publiknya. Nah, jadi kita akan langsung ke namanya pitch deck ataupun pitch deck. Nah, jadi guys ada NFT game, Fishing Fun dan Earn. Nah, jadi sini mimin ingatkan lagi yang namanya play, fun, dan earn guys ya, bukan dan play dan earn aja. Nah, jadi ini ada Fishing Town-nya, tadi udah mimin jelaskan semua. Ada main menunya, ada introduce, kita akan skip aja semuanya sampai namanya. Nah, ini ada conceptual art-nya, ada visinya semua. Nah, ada fishing rod-nya, ada karakternya, equipment, rod box, dan gacha box, ataupun gachapon ya. Nah, jadi ada nih, ada tahunnya, ada sea, ada juga ini lake, ada juga nih namanya river guys ya. Nah, jadi ada game functionnya guys. Jadi ini cara gameplaynya yang Mimin akan jelaskan. Gameplaynya, nah jadi ada fungsi dari game yang nomor 1, pemain memilih random satu tongkat pancing dari gacha dan terbagi jadi 3 segmen dan 6 level setiap segmennya. Nah, semakin langka tongkat pancing akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan rare fish ataupun high reward. Nah, yang kedua, kalian bisa lihat di sini ada tangkap ikan dengan tongkat pancing di kolam, sungai atau laut. Pemain bisa memilih untuk mendapatkan ikan dalam bentuk Jill token ataupun NFT. Nah, jadi ketiga ada repair tongkat pancing atau refine untuk kemungkinan lebih tinggi. Dan nomor 4 ada makanan untuk mendapatkan stamina. Dan kelima ada namanya menjual NFT di marketplace dan tarik Jill token Anda untuk dijual di exchange. Nah, jadi FHTN itu kayak token utamanya dan Jill-nya itu mungkin token rewardnya guys ya. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, jadi ada ini gacha ya, gachapon namanya. Jadi tongkat pancing ataupun gacha atau VC rod. Nah, jadi merupakan tongkat pancing ini random mulai dari common, uncommon, rare, dan legendary, mythical, dan immortal yang terakhir.
Nah, tiap level punya kemampuan berbeda untuk menangkap tipe ikan yang berbeda juga. Nah, yang kedua ada equipment dan mendapatkan item random ataupun item random yang dapat meningkatkan kemungkinan menangkap sesuatu yang baik. Contohnya aja kayak tali pancing ataupun tongkat lainnya, guys. Nah, jadi ada nih how to play, guys ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi ada how to play. Nah, ada mapnya ini akan ada lake, ada kanal, ada juga sea, ada trading di sini. Ini akan coming soon. Nah, jadi ini kalian bisa mendapatkan atau menangkap dari fish di area. Kalian bisa mendrag fishnya dan juga menjual di namanya reserve fish ya, guys ya, ataupun men-sell ya. Nah, jadi ada marketing strateginya semua ini. Kalian bisa lihat ada main objektifnya, ada game launch, ada game market awareness, ada semuanya ini. Mimin akan skip dulu. Nah, ada juga target audiensnya itu dari 20 sampai 40 dan gendernya itu male dan 30% female. Ada kompetitif namanya keuntungan dari namanya Fishing Town nih, guys ya. Jadi yang ini Fishing Town ini merupakan play, fun, dan earn. Kalau yang Metafish ataupun Coin to Fish tuh yang play to earn dan click to earn, guys ya. Dari mereka sama-sama di BC. Dan itu harganya tuh 2 VTN ataupun per gil ataupun 1 fish ataupun 1 CTFA ya. Nah, jadi akan cuman ada beberapa fishing game yang dinamai di market. Nah, jadi ada strategi baru ya untuk namanya play to earn. Nama gamenya pixel art, earning reward, gameplay to NFT collection, sound, stake, dan event itu dari voting. Nah, seperti ini semua. Nah, jadi yang membedakan lagi di sini juga ada namanya charity, guys. Jadi bukan hanya play to earn ataupun play fun earn. Nah, jadi di Fishing Town Ecosystem, player dapat mendapatkan membelikan ability ataupun outcome lainnya. Nah, jadi player bisa menangkap namanya sampah yang dimana kalian harganya tidak bagus, tapi player bisa mempunyai alternatif seperti ini. Kalian bisa retrieve nama 5% dari reward. Nah, jadi half dari reward itu akan ke wallet dan half lagi akan ke namanya ke wallet. Nah, jadi ada player wallet dan namanya ataupun dari reward wallet, guys ya. Nah, jadi kalian atau yang kedua kalian bisa half dari rewardnya akan ke namanya player wallet dan halfnya lagi akan ke namanya di wallet. Nah, jadi ketika level dari money udah cukup, komunitas akan bisa mengevote apakah mereka akan ke donat ataupun ke departemen ataupun ke fisheries ataupun tidak. Nah, jadi roadmapnya udah menjelaskan tadi. Nah, setelah itu juga ada yang earning dengan Fishing Town. Nah, jadi di Fishing Town player bisa mendapatkan beberapa multi-way untuk namanya meng-earn money. Nah, jadi sell their fishing rod, equipment, fish, dan active marketplace. Ada win mini game PvE, ada partisipasi di win min game event, ada complete quest, ada partisipasi di competition, staking FHTN, ada partisipasi di win di game event, ada kontribusi dengan government DAO structure, ada juga partisipasi di game center kayak Lotto, Fish Racing, Dice, dan Wheel Fortune, dan juga ada community ataupun komunitas airdrop dan juga menangkan namanya community event ya, guys ya. Nah, jadi ada bisnis model semua ini, guys ya, semua kalian bisa lihat. Nah, jadi ada revenue modelnya dari sell NFT treasury, ada juga transaksi fee yang dimana di marketplace, dari revenue model di mana devnya mendapatkan uang ya. Nah, setelah itu ada juga ada namanya FATN token model. Jadi ada biaya per 20 BSC token, ada punya supply dari 100 juta dan FTAK ini 100 juta doang ya, gila. Kecil ya berarti kalau 100 juta aja. Ada utilities ya, ada MT treasury, ada MT marketplace, staking, governor dan voting participation dan event participation. Ada Jill token model, itu biaya per 20 BSC token dan unlimited ya. Nah, Jill ini unlimited, guys ya. Kalian bisa meng-earn Jill ini dengan dari memenangkan PvE mini game, NFT marketplace, completing in-game quest. Nah, jadi ada juga utility sebagai in-game activity, in-game upgrade, event participation, ada juga game setter yang tadi Lotto itu ya. Nah, jadi ada tokenomics-nya ini, guys. Ada tokenomics-nya, ada private sale ini. Nah, semua ada 100%, IDO 6%, public sale ini semua, tim developer 15%, marketing airdrop 10%, partner advisor 5%, dex liquidity 3%, play to earn reward 20%, staking 10% dan reserve 21%. Nah, totalnya 100 juta. Nah, ini ada nih guys semua, ada initial market statusnya. Nah, jadi ada token release-nya juga, guys. Nah, langsung aja. Setelah itu ada juga ini, guys, ada token release schedule-nya juga, kalian bisa baca-baca. Dan ini penggunaan namanya use of fund-nya, ada dex 30%, development 45%, operation expense 10%, ecosystem growth 10%. Nah, dari tim-timnya juga, guys, kalian bisa baca sendiri. Dan juga ada partner sekarang masih BNP ya, dan kontraknya masih belum ada, guys, karena kan masih belum IDA ya. Nah, jadi ada investment dan partnership opportunity, kalian bisa coba kontak ini, guys, semua. Nah, jadi gitu aja, guys, untuk namanya tadi Fishing Town. Nah, jadi gimana sih, guys, konsepnya menurut anda? Kalau Mimin sih seneng ya, Mimin suka lihat dimana yang pixel-pixel dan itu nostalgia banget, dan pixel itu bagus banget ya artnya. Nah, jadi mereka kalau memang benar-benar bisa namanya mengimplementasikan ataupun implementasi NFT-nya di fishing ini dan membuat orang bisa bermain, bisa fun dan bisa juga di gamenya. Nah, itu mungkin bisa jadi besar ya game ini ya, guys ya.
Dan ini kalau market cap-nya ataupun market supply-nya 100 juta doang sih, harganya mungkin bisa jadi besar juga guys. Karena dia dikit ya total supply-nya. Nah, jadi gitu aja dulu guys untuk namanya tadi dari Fishing Town. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya dan pastikan kalian follow semua komunitas dari sosial medianya. Dan kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung guys, itu langsung follow dari namanya NFT Game Indonesia ataupun bisa di Discord Mimin. Dan kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung ke sana aja langsung. Oke, gitu aja dulu, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stew Reviews pamit dulu. Bye bye.